Saya akan mulai dengan bahasan ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang harga-harga ekstrim, maksimum, minimum ya. Jadi sekarang saya akan membahas tentang teorema harga rata-rata, saya kira. Oke, jadi ini saya kira intinya bahwa pertama-tama adalah bahwa kita sudah buktikan bahwa derivatif dari sebuah konstanta itu sama dengan nol. Nah, kemudian kalau ada dua fungsi yang mempunyai derivatif yang sama pada interval yang sama, maka bagaimana relasi dia? Jadi mereka kedua-duanya mempunyai derivatif yang sama. Nanti akan kita lihat bahwa kalau ada fungsi yang mempunyai derivatif yang sama itu yang menghubungkan atau yang membedakan adalah sebuah konstanta. Kita lihat nanti. Yang pertama adalah mengenai teori dari rule ya, namanya rule di sini, bahwa setiap titik pada fungsi di antara interval A dan B, maka jika f dievaluasi pada titik A dan juga dievaluasi pada titik B, maka kalau FA sama dengan FB, maka di antara A dan B itu ada namanya angka C atau harga C, di mana F adsen dievaluasi pada C itu sama dengan 0. Nah, ini kita memang bicara sebuah fungsi yang kontinu ya. Fungsinya harus kontinu, kemudian kita evaluasi pada sebuah interval antara A dan B. Kemudian ini contohnya adalah gambar ini. Yang pertama ini di antara interval A dan B itu ada C di sini, di mana di C di sini adalah pada titik maksimum, di mana pada titik maksimum ini tentu saja derivatif dari F atau derivatif dari Y itu sama dengan 0. Karena derivatif dari sebuah fungsi sebetulnya adalah kemiringan atau slope ya. Slope dari sebuah garis ini. Jadi kalau garisnya mendatar ini artinya slope-nya sama dengan 0. Yaitu pada saat df dx atau dy dx itu sama dengan 0. Sama halnya juga dengan yang di bawah ini. Ini kalau kurvanya seperti ini, kemudian ada intervalnya sama A dan B, maka di dalam interval itu di sini ada 3. Jadi tadi dikatakan paling tidak ada 1 ya, paling tidak ada 1 yang menyebabkan df dx itu sama dengan 0. Ini yang ini 1, yang ini 3. Karena tadi dinyatakan adalah paling tidak. Kemudian ini di sini kita lihat pada gambar A itu ada ketidak kontinuitas ya, tidak kontinu. Jadi di sini fungsi pada saat A itu sama dengan titik ini. Tetapi kurvanya sendiri itu ke sana ya. Maka di sini ada diskontinuitas pada titik ini karena sebetulnya pada titik A ini dia tidak tahu berapa sebetulnya harganya, sehingga ada diskontinuitas. Sama juga halnya di sini ada diskontinuitas, fungsinya dari sana, kemudian berikutnya di sini. Sama juga di sini ada diskontinuitas. Maka pada fungsi ini, maka di antara A dan B ini tidak ada
stay, tidak ada derivatif dari fungsi ini, ya, maka dia tidak ada titik C yang memenuhi tadi f adsen C sama dengan 0. Selanjutnya di sini saya kira kelanjutan tadi, maka di sini ada dua titik. Yang pertama adalah titik maksimum dan titik minimum di sini ya, di antara interval -3 dan 3, karena ini fungsinya adalah fungsi pangkat 3 sehingga paling di sini ada dua titik ekstrem. Titik ekstrem yang pertama adalah maksimum, yang kedua adalah minimum. Selanjutnya kita ambil contoh. Di sini ada sebagai contoh, yaitu sebuah fungsi, yaitu x pangkat 3 tambah 3x tambah 1 sama dengan 0. Maka paling tidak di sini dikatakan bahwa dia mempunyai satu solusi yang harganya real. Artinya pada saat itu, karena ini kan Y sama dengan 0 ya, jadi kalau kita plot saya kira gambar yang tadi sudah kita lihat. Ya, jadi di sini ada paling tidak ada titik 0 di sini pada saat X sama dengan -3 dan pada saat X tambah 3 dan juga 0. Ini adalah plotnya ya, plotnya X pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 3X. Sehingga di sini dikatakan bahwa antara titik saya kira ini soal yang lain ya. Soal yang lain gambarnya saja yang salah. Oke, nggak apa-apa. Ini fungsinya sekarang pangkat 3. Kemudian di sini adalah ada harga tengah atau intermediate, yaitu pada saat F-1 sama dengan -3 dan F0 sama dengan 1. Kali ini kita masukkan harga X sama dengan -1, harganya sama dengan -3 ya, karena ini -1 pangkat 3 sama dengan -1, kemudian -1 kali 3 ada -3, sehingga -1 -3 plus 1 sama dengan -3. Ketika pada saat 0, maka dia Fx-nya sama dengan F0 sama dengan 1. Jadi di sini teorema menyatakan kepada kita bahwa grafik itu berpotongan dengan sumbu X pada titik antara -1 dan 0. Jadi tadi saya kira ini gambarnya kurang betul karena tadi. Ya, oke. Tapi selanjutnya bahwa teorema yang kita sebut sebagai teorema Rolle tadi menjamin bahwa ada suatu titik C sama X sama dengan C di antara F adsen, ya, di mana F adsen X itu, F adsen C itu sama dengan 0. Jadi kita tahu sehingga harga C itu berapa. Kalau ini saya turunkan, kemudian saya ganti dengan sebagai fungsi C, maka dia akan sama dengan 3C kuadrat ditambah 3 akan sama dengan 0, gitu ya. Sehingga kita tahu C-nya itu 3C kuadrat sama dengan -3. Gitu. Oke. Tetapi dalam hal ini nanti kita lihat, karena kalau ini kita masukkan harga C sama dan 3C kuadrat tambah 3 sama dengan 0, maka 3C kuadrat sama dengan -3. Dan kita tidak mengenal itu suatu bilangan yang di bawah tanda akar itu negatif ya. Kita tidak definisikan ada bilangan negatif di bawah tanda akar. Maka sebetulnya dalam hal ini tidak akan ada harga C yang memenuhi syarat tadi yang dikatakan oleh teorema sebelumnya. Baik, kita lanjutkan
saya kira ini tadi yang barusan kita bahas, contohnya ini adalah gambar 4.2 ya. Jadi di antara interval antara min 1 dan 0, dia ada garis potong antara kurva ini dengan sumbu X, yaitu di titik ini. Ya. Jadi kalau ini adalah X pangkat 3 plus 3X tambah 1 itu sama dengan 0, maka kita tahu harga dari X ini. Satu-satunya titik yang merupakan titik potong antara grafik ini dengan sumbu X. Pada titik ini kan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 0. Nah, pada saat 0 inilah, ini adalah salah satu titik yang merupakan titik potong antara grafik dengan sumbu X. Selanjutnya, kita contohnya yang nomor 3. Jadi ini fungsinya adalah X pangkat 3 tambah 3X tambah 1 sama dengan 1. Maka dia mempunyai paling tidak satu solusi ya. Jadi saya kira pada gambar berikutnya mudah-mudahan, jadi ini f-nya adalah sama dengan 3x kuadrat tambah 3. Kita lihat gambar berikutnya mudah-mudahan. Oh, tadi saya kira sudah kita ini kan ya, bentar maaf. Ya, jadi gambarnya adalah ini. Fungsi yang tadi itu, dia kalau kita plot di dalam salib sumbu ini, maka kita lihat bahwa grafik ini satu-satunya yang berpotongan adalah pada titik ini. Oke. Nah, ini kelanjutan dari teorema Rolle tadi. Dia mengatakan bahwa kalau dia merupakan fungsi yang kontinu, lalu kita evaluasi pada interval pada titik A dan B, maka sekali lagi kita katakan bahwa pada FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A itu ada satu harga C di mana F adsen-nya sama dengan 0. Sama dengan F adsen C. Nah, teorema ini menyatakan bahwa secara fisik diinterpretasikan sebagai berikut. Jadi bahwa persamaan ini FB dikurangi FF dibagi B dikurangi A itu dikatakan sebagai harga perubahan rata-rata dari F sepanjang interval A dan B. Dan untuk F adsen C itu dinyatakan sebagai perubahan sesaat ya, pada perubahan sesaat. Sehingga dalam hal ini teorema harga rata-rata itu dikatakan bahwa perubahan sesaat di antara interval itu dinyatakan sama dengan perubahan rata-rata ya, perubahan rata-rata. Jadi misalkan nanti kita akan lihat contohnya kalau misalnya sebuah ya, tadi secara fisik, secara matematik dikatakan di situ. Jadi F adsen X sama dengan 0, setiap poin pada X di dalam interval terbuka antara A dan B, dan X sama dengan C untuk setiap harga X, maka C ini adalah sebuah konstanta, perbedaan antara itu ya. Oke, saya kira yang selanjutnya mungkin lebih jelas, nanti ada contoh soalnya.
sorry. Maaf. Ya, dalam grafik ini, tadi dikatakan sebelumnya, bahwa kalau kita tarik ini sebuah kurva, ya, kemudian kita cari slope dari garis kuning ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini di sini kita evaluasi adalah FA, kemudian yang di sini adalah FB, maka FB dikurangi FA dibagi B kurangi A, jadi panjangnya ini dibagi dengan panjangnya ini itu adalah sama dengan slope-nya ya, slope dari kurva ini, slope dari kurva ini atau sama dengan F adjacent pada titik C di sini. Nah, dalam hal ini maka dikatakan bahwa dari slope yang ini, maka kita bisa tarik bahwa ada garis yang sejajar yang melalui titik C ini terhadap garis kuning, ya. Garis merah dan garis kuning ini mempunyai slope yang sama. Karena F adjacent C-nya sama, di sini adalah sama dengan ini ya. Jadi kedua-dua slope ini sama kemiringannya dari garis kuning dan garis merah ini. Yaitu di antara titik A dan titik B. Ini kita nyatakan sebagai sebuah garis potong, sementara ini adalah garis singgung ya. Jadi dalam hal ini garis potong itu akan sejajar pada garis singgung. Oke. Salah satu contohnya adalah, mudah-mudahan ini contohnya. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat itu merupakan sebuah fungsi yang kontinu antara 0 sampai dengan 2. Ini adalah intervalnya. Dan dapat didiferensiasi ya. Karena dia kontinu dapat didiferensiasi. Kalau ada discontinuity maka tidak bisa didiferensiasi. Karena ini kontinu maka dapat didiferensiasi. Tapi kemudian ketika kita evaluasi pada titik 0, maka F0 sama dengan 0. Kalau kita evaluasi pada 2, maka dia sama dengan F2 sama dengan 4. Sehingga dalam hal ini, teorema harga rata-rata itu adalah sama dengan 4 dikurangi 0. Ya. Ini adalah F2 kurangi F0, dibagi 2 dikurangi 0, itu adalah B dikurangi A, itu sama dengan 2. Sehingga dalam hal ini, kalau kita evaluasi pada F adjacent-nya, karena kalau kita evaluasi pada F adjacent C itu akan sama dengan 2C ya. Sehingga dalam hal ini 2C itu sama dengan C sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan C sama dengan 1. Jadi contohnya yang di bawah adalah contoh nomor 4. Kalau sebuah mobil dalam hal ini berakselerasi mempercepat diri ya, dalam waktu 8 detik dari 0 ke 352. Jadi ini sebuah mobil berjalan selama 8 detik itu mencapai dari 0 sampai 352 feet ya. Maka harga rata-rata kecepatan itu sama dengan 352 dikurangi 0 dibagi 8 dikurangi 0. Sama dengan 44 feet per detik. Nah ini yang berdasarkan teori tadi, kecepatan rata-rata dari mobil ini adalah sama dengan 44 feet per detik. Contohnya nomor 3, sorry. Selanjutnya,
Saya kira ini adalah grafiknya. Ya, itu tadi adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga rata-rata hanya tinggal ini antara 4 dikurangi 0 dibagi 2 dikurangi 0, berarti itu adalah merupakan tangen atau slope dari garis kuning ini ya. Kemudian maka dia kita nyatakan sebagai kecepatan rata-rata pergerakan mobil yang dari 0 hingga sampai dengan 2 di sini. Selanjutnya, oke, saya akan ambil contoh soal, saya kira. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa kalau ada 2 fungsi yang sama, ya, kemudian maka bedanya antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain adalah C dalam hal ini. Karena kalau kita diferensiasi, ya, kalau kita diferensiasi, baik yang biru ini adalah fx kuadrat tambah 2, maupun yang merah ini sama dengan fx, untuk yang merah, fx sama dengan x kuadrat saja, dan yang ini, itu akan menghasilkan 2x semuanya, dua-duanya. Karena derivasi dari C sama dengan 0 ya. Sehingga dalam hal ini, kurva yang ini dengan kurva yang lain itu hanya dibedakan oleh harga C ini. Jadi C yang kita bahas tadi adalah sebuah konstanta yang membedakan antara kurva yang pertama, yang kedua, maupun yang terakhir misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini semuanya adalah fungsi X kuadrat, tapi dengan penambahan konstanta itu mengakibatkan dia yang berbeda adalah posisinya ya. Posisinya. Tergantung dari harga C. Sehingga kalau didiferensiasi itu akan menghasilkan 2X semua. Tadi dikatakan kalau ada 2 fungsi yang derivatifnya sama, itu mereka hanya dibedakan oleh harga C, sebuah konstanta tadi ya. Tadi di depan dikatakan oleh teorema tadi. Ya, ini gambarnya adalah seperti ini, bahwa antara kurva satu dengan yang lain itu dibedakan hanya oleh harga C-nya. Ya, jadi ada beberapa soal. Kemudian di sini yang soalnya adalah carilah harga C yang akan memenuhi persamaan ini ya, sesuai dengan teorema harga rata-rata tadi. Jadi pertama adalah nomor 1, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurangi 1. Saya coba kerjakan di sini. Ya, ini ada contoh nomor 1 dan nomor 4 saya kira. Jadi, maaf. Saya kira bukan ini ya. Bentar. Ya, saya salah ambil slide-nya. Jadi ini
contoh soalnya yang saya kerjakan di sini. Untuk nomor 1, jadi cari harga C menurut teorema harga rata-rata tadi, untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 1, maka f adsennya itu sama dengan 2x plus 2, sementara fb dikurangi fa dibagi b dikurangi a adalah sama dengan 2, ya. Kalau kita masukkan harga B sama dengan 1, itu harganya adalah sama dengan 1 tambah 2 kurang 1, 2. Ya. Kemudian A-nya itu sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka di sini 0, 0, maka A-nya sama dengan min 1. Tapi min kalikan min 1, dia sama dengan plus ya. Tinggal 2 plus 1, ini intervalnya antara 1 dan 0, 1 kurangi 0, maka f adsen C sama dengan 2C plus 2. Ya. Ini kan kita turunannya ini tadi ya, f adsen C, kita evaluasi pada titik C, maka dia sama dengan 2C plus 2. Dan itu sama dengan 3 ya, 3-nya dari sini. Sehingga dari sini kita bisa hitung 2C sama dengan 1, maka C sama dengan setengah. Demikian pula yang nomor 4, saya kira mencarinya di sini adalah fx sama dengan akar x min 1, f adsennya sama dengan 1/2 akar x min 1, kemudian kita cari fb kurangi fa dibagi b kurang a, itu adalah sama dengan f adsen dievaluasi pada titik C. Sehingga untuk fb itu sama dengan akar 2, untuk FA itu sama dengan 0, maka akar 2 kurangi 0, dibagi 3, B-nya dikurangi 1, 2, sehingga dia sama dengan 1/2 akar C min 1 ya, karena ini kalau F adsennya kalau kita ganti dengan X-nya diganti dengan C sama dengan 1/2 akar C min 1, sehingga kita lihat di sini akar 2 dibagi 2, sama dengan 1/2 akar C min 1, sehingga akar 2 sama dengan 1/C min 1. Kalau kita kuadratkan kedua belah pihak, maka C min 1 itu sama dengan setengah, atau C sama dengan 1/2. Ini yang nomor 4. Kemudian saya kerjakan juga, nanti silahkan dibaca lagi bagaimana mendapatkan nilai C. Oh, ini adalah contoh yang lain, contoh soal yang lain. Di sini berdasarkan teorema harga rata-rata tadi, ditanyakan fungsi yang mana yang memenuhi hipotesa dari teorema harga rata-rata pada interval yang sudah ditentukan, dan yang mana yang tidak memenuhi gitu ya. Nomor 7, nomor 8, nomor 9 saya coba. Kenapa kok tidak memenuhi, kenapa juga memenuhi. Jadi ini adalah nomor 7. Tadi kita lihat hipotesanya. Ya, ini nanti kita lihat lagi hipotesanya. Nah, fungsi ini apakah dia memenuhi hipotesa? Seperti itu ya. Kemudian antara T interval min 1 dan 8. Nah, kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Nah, di sini kita lihat f adsen X-nya itu adalah sama dengan 2/3 akar 3X ya. Ini adalah derivasinya. Kemudian dia itu tidak memenuhi hipotesa karena dia tidak terdefinisi pada saat X sama dengan 0.
0 itu terletak di antara interval ini, antara minus 1 sampai 8 ya. Sehingga ada titik 0 di antara minus 1 dan 8 ini. Kalau saya masukkan 0 yang ada di antara min 1 dan 8 ini, maka f adsen X itu menghasilkan 2 dibagi 3 akar 3 kali akar 3 dari X. Nah, di sini X-nya sama dengan 0. Dan kita sejak awal kita sudah nyatakan bahwa kita tidak mendefinisikan sebuah angka yang dibagi dengan 0. Maka kalau ini kita ganti dengan 0, maka f adsen X ini tidak terdefinisikan ya. Sehingga dalam hal ini tidak memenuhi hipotesa. Kemudian juga demikian pula untuk yang nomor 8 saya kira. Nomor 8 sama karena derivasinya itu di sini kalau kita masuk, karena ini 0 ini termasuk ya, termasuk pada interval, sehingga kita bisa ambil pada titik 0, sehingga dalam hal ini pada titik 0 dia tidak terdefinisikan, sehingga dia juga tidak memenuhi dengan hipotesa. Tetapi yang nomor 9 ini jawaban saya seperti ini. Jadi kalau kita diferensiasi, maka dia akan mendapatkan harga ini ya, f adsen X-nya sama dengan ini. Tetapi di sini pada titik yang ada di dalamnya itu, yaitu interior titik X sama dengan 0, tetapi f adsen X tidak terdefinisi. Tetapi dalam hal ini bahwa fx ini ya itu akan selalu positif di antara interval ya. Karena kalau misalnya kita masukkan katakanlah yang di antara ini kan bisa saja setengah gitu ya. Kalau ini setengah menjadi setengah kali setengah, seperempat, akarnya sama dengan seperempat, sehingga dia positif. Kemudian kalau kita masukkan harga yang lain yang lebih kecil dari 1, tapi di antara 0 dan 1, maka dia akan menghasilkan harga yang positif. Oleh karena itu dalam hal ini agak berbeda dengan yang nomor 7 dan nomor 8, dikatakan bahwa dia itu selalu positif, maka dia memenuhi hipotesa dari teorema harga rata-rata. Oke. Selanjutnya coba mudah-mudahan ini. Oke. Tunjukkan bahwa fungsi latihan 19 sampai 23 ini mempunyai satu harga 0 di antara interval ya. Jadi contohnya nomor 19 itu di atas titik 0 antara min 2 dan min 1. Kita lihat, saya menginterpretasikan seperti ini. Iya, jadi ini adalah fungsinya, yaitu X pangkat 4 tambah 3X tambah 1, intervalnya antara minus 2 dan min 1 ya. Sehingga saya ingin tahu di mana ketika X sama dengan min 2. Ketika X sama dengan min 2, ini sama dengan 16 min, kalau min 2 ya, ini menjadi, ya 16 saya kira. 16 min 6, 16 min 6 ya. 16 min 6 plus 1. Jadi dia sama dengan 16 min 6 plus 1, itu karena min 2 pangkat 4 itu positif ya.
Jadi 4 kali 4, 16. 3 kali min 2 sama dengan min 6, 10 plus 1, 11. Ya. Jadi di sini pada min 2 itu harga fx-nya adalah 11 ya. Kemudian yang ketika x sama dengan min 1, kalau ini min 1 pangkat 4 sama dengan plus 1, ini min 3 ya. Maka plus 1 min 3 plus 1 itu sama dengan min 1 ya. Min 1 ada di sini. Jadi pada saat x sama dengan min 1, y sama dengan min 1, maka kalau saya hubungkan, itu dia akan memotong satu titik dengan sumbu x, yaitu pada saat y sama dengan 0 ya. Jadi maka saya katakan bahwa dia ada satu 0 ya, 1 0 atau x sama dengan 0, di mana satu y sama dengan 0, yaitu pada saat dia berpotongan dengan sumbu x ada di titik ini, yaitu di antara interval min 2 dan min 1. Karena kalau ini kita lanjutkan, itu akan jauh ke atas ya. Jadi misalkan kita masukkan harga min 3 katakanlah, maka dia akan semakin ke atas. Karena min 3 pangkat 4 itu sama dengan 9 kali 9, 81 tambah dikurangi 12 plus 1 ya, itu akan jauh lagi di atas sana. Sehingga kita nyatakan bahwa dia ada tepat satu saja grafik ini y sama dengan 0. Tentu kita mesti harus cari ya harganya berapa x-nya ini. Tentu harus kita cari. Jadi kalau ini sama dengan 0 tentu harus kita cari berapakah titik 0 ini harganya. Dia terletak di antara min 2 dan min 1 ya. Itu. Baik. Kemudian yang nomor 20. Oke. Demikian pula yang ini itu saya kira sama soalnya bahwa ada satu titik 0 pada x di mana y sama dengan 0 ya. Mulai dari minus tak berhingga sampai dengan 0. Jadi itu di kuadran ya di sebelah kiri sumbu y karena minus tak berhingga sampai dengan 0. Jadi di sini kita saya bilang dengan trial and error dan percobaan, yaitu saya masukkan harga minus 2 misalnya. Minus 2 masih ada di dalam interval ya. Kalau saya masukkan minus 2 ini persis f min 2 itu sama dengan minus 8, ini sama dengan 1 tambah 7 sama dengan 0. Sehingga pada saat x sama dengan min 2, maka fx itu sama dengan 0. Baik, sekarang saya akan menuju ke halaman 110 dari slide ini, yaitu penerapan derivatif ya. Penerapan derivatif untuk hal-hal yang menyangkut optimalisasi ya. Saya akan pergi ke halaman 110 sebentar. Oh ya, sorry. Ya. Jadi adalah penerapan pemakaian ya, dalam ini pemakaian derivatif untuk mencari optimalisasi sesuatu ya. Jadi saya akan perlihatkan di sini. Contohnya adalah beberapa contoh ini di sini, nanti akan kita lihat. Yaitu misalnya ada sebuah 4 persegi panjang, ya, rectangle, di mana dia mempunyai keliling
keliling yang tetap. Jadi kita punya 4 persegi panjang dengan keliling yang tepat atau yang tetap, atau kita katakan ukurannya sudah tetap gitu ya. 4 persegi panjang ini ukurannya sudah tetap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dimensi dari 4 persegi panjang ini? 4 persegi panjang itu terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi lebar dan sisi panjang ya, atau tinggi dan panjang. Nah, yang ditanyakan bagaimana ukuran antara sisi supaya dia menghasilkan luas itu maksimum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya kita diminta untuk membuat sebuah kaleng silinder ya, kaleng silinder katakanlah seperti kaleng Coca-Cola seperti itu misalnya ya. Diketahui di sini bahwa bagaimana kalau kita menginginkan volume dari sebuah kaleng ini itu mencapai suatu volume tertentu, tetapi membutuhkan bahan yang paling kecil, paling minimum gitu ya. Jadi ini kita mencari minimum dari bahan yang harus dipakai untuk membuat sebuah kaleng. Nanti ada contohnya. Lalu kemudian juga kalau misalnya kita di sebuah pabrik atau perusahaan yang memproduksi sesuatu, pertanyaannya adalah berapakah bahan yang harus dibuat ya, untuk mendapatkan profit yang paling baik atau keuntungan yang paling baik. Berapakah yang harus seperti itu. Karena nanti akan kita lihat bahwa kalau kita membuat barang itu tentu ada biayanya ya. Jadi kalau kita prinsipnya adalah keuntungan itu sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Itu nanti kita lihat. Nah, dalam hal ini kita menggunakan prinsip derivatif atau keturunan dari sebuah fungsi itu untuk keperluan persoalan-persoalan optimalisasi ini ya, di dalam matematik, di dalam fisika maupun ekonomi dan bisnis. Ini contohnya. Nanti kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Ya, saya kira ini panduannya. Kalau kita ingin menyelesaikan soal optimalisasi ini, yang pertama tentu adalah kita baca soalnya. Tadi ya, kita baca soalnya, kita pahami apa sih sebetulnya yang diinginkan. Kemudian mungkin kita perlu buat gambarnya, lalu kita perkenalkan variabel-variabel apa saja yang ada di sana. Kemudian setelah itu baru kita buat persamaannya. Jadi kalau persamaan ini biasanya dikenal dengan nama atau biasanya adalah model matematikanya gitu ya, model matematikanya. Nah, dari situ baru kita analisis. Kita analisis bagaimana jawaban dari pertanyaan yang diajukan tadi. Bagaimana memaksimalkan sesuatu. Contoh yang pertama saya kira yang paling gampang di sini kita mempunyai katakanlah karton ya. Mempunyai karton yang kira-kira lebarnya itu sama dengan 12 inci saya kira ini. 12 inci atau 12 senti misalnya ya. Ya kalau 12 senti ini kan sama dengan 30 senti ya. Jadi ini karton ini panjangnya sama dengan 12 kali 12. Nah, kemudian kita ingin membuat sebuah kotak ya, kotak yang dibuat dari karton ini.
Tentu saja dengan cara memotong ini ya. Kita potong di pojokan ini, kita potong-potong, lalu kita lipat ya, sehingga kita akan membentuk bangunan atau barang yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, berapakah harga potongan ini, ya kan? Supaya kita bisa mendapatkan wadah ini atau box ini atau kotak ini, itu volume yang terbesar. Gitu. Jadi kita ingin supaya masuk barang yang secara optimal ya, jadi optimalisasi. Ini, jadi persoalannya itu, maka persoalannya berapakah harus kita potong sepanjang X ini supaya kita menghasilkan sebuah kotak yang mempunyai volume yang maksimal. Jadi di sini saya kira ini terjemahannya tadi, narasinya, yaitu membuat sebuah kotak, ya kan? Ini contoh dari bisnis dan industri, sebagai contoh tadi. Maka berapakah harus kita potong sudut tadi supaya kita menghasilkan volume yang terbesar. Nah, dengan gambar tadi kita lihat, kita kembali ke gambar. Kita lihat di sini. Katakanlah ini dipotong sepanjang X ya, maka hasilnya nanti yang ini, kalau ini kedua belah pihak dipotong dengan panjang X, maka sisanya yang ini, yang potongan ini itu sama dengan 12 dikurangi X ya, 12 dikurangi 2X, 12 dikurangi 2X. Kemudian kalau ini juga kita potongannya sama, karena ini kita misalkan bahwa kotak atau karton ini itu mula-mula adalah karton yang kita namakan yang sisinya sama ya, segi 4 tetapi sisinya sama, jadi yang masing-masing panjang dan lebarnya sama, kita namakan square ya. Jadi kita namakan 4 bujur atau bujur sangkar saya kira ya, bujur sangkar. Nah, kalau ini saya potong X, kemudian berapakah luas atau volume dari kotak yang saya hasilkan? Maka di sini kita lihat yang kita hasilkan ini adalah 12 dikurangi 2X, lalu dikalikan tingginya kan. Jadi kalau volume kotak ini berarti sama dengan luas dasar dikalikan tinggi. Luas dasarnya itu sama dengan 12 dikurangi 2X dikalikan 12 dikurangi 2X dikalikan X ya. Jadi sama dengan 12 min 2X kuadrat dikalikan X. Itu dari sini, dari gambar ini. Jadi setelah ini kan panjang dan lebarnya kan sama, karena ini bujur sangkar, sehingga luasnya sama dengan 12 dikurangi 2X kuadrat, sementara tingginya itu sama dengan X. Sehingga kita mendapatkan rumusan dari volume itu sama dengan X dikalikan 12 dikurangi 2X kuadrat ya. Dan ini adalah hasilnya. Fungsi atau volume kotak sebagai fungsi dari X ya. Yaitu sama dengan X dikalikan 12 minus 2X kuadrat sama dengan ini. Nah, prinsip ini supaya kita mendapatkan maksimum,
maka kita ambil turunannya, di mana dia itu sama dengan 0, ya kan? Karena pada grafik yang pernah kita buat, itu kalau maksimum, itu artinya slope garis singgungnya itu sama dengan 0, mendatar ya, kalau dia maksimum atau minimum. Oleh karena itu kita samakan sekarang dVdx itu sama dengan 0, ya, dVdx sama dengan 0, sehingga kalau ini kita samakan dengan 0, jadi setelah kita turunkan ini hasilnya sama dengan ini, ya, maka tentu saja ini saya samakan dengan 0, tentu kemungkinannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 6 ya, hanya ada dua harga yang menyebabkan dVdx sama dengan 0, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Tetapi kalau X sama dengan 6, itu artinya kita kembali nggak mungkin, karena sebetulnya panjangnya itu cuma 12 ya. Kalau saya potong 6 itu artinya dia dipotong separuhnya, dan itu tidak mungkin. Sehingga X sama dengan 6 itu tidak mungkin, dia di luar domainnya, ya. Di dalam hal ini X kan antara 0 dan 6 ya. Sehingga dalam hal ini yang mungkin itu adalah X sama dengan 2. Sehingga dalam hal ini kita dapatkan X sama dengan 2. Kalau yang 6 tidak mungkin ya. Jadi kalau kita hitung 2, kemudian kita akan menghasilkan volume yang paling maksimum dalam hal ini. Nah, di sini kita lihat berapakah luasnya. Jadi dia itu sama dengan 128, kalau dalam hal ini misalnya senti, sama dengan 128 cm3 ya. Di sini. Kalau kita masukkan ke harga V-nya tadi, maka volumenya sama dengan 128 cm3 kalau ukurannya dalam sentimeter. Nah, kemudian tentu saja harga titik awal dan akhir itu sama dengan 0 dua-duanya ya. Jadi kalau dalam hal ini V adsen sama dengan 0 sama dengan 0, sorry. Kemudian juga V pada saat 6 sama dengan 6 juga 0. Ya. Oke. Jadi tinggal kita masukkan harga 0 kepada Vx tadi ya. Ini juga kita masukkan harga X sama dengan 6, itu akan menghasilkan 0. Oke, itu salah satu contohnya bagaimana kita mengoptimalkan untuk mendapatkan volume yang terbesar untuk suatu ukuran karton yang tetap. Yang contoh yang berikutnya, nah ini saya kira dari sini, kalau tadi grafiknya, kalau tadi fungsinya saya buat grafiknya, maka dia sama dengan ini ya, Y sama dengan X dikalikan 12 dikurangi 2X kuadrat. Ini adalah kurvanya. Sehingga kurva ini akan mencapai maksimum di sini, yaitu pada saat dV dx sama dengan 0. Karena di sini kalau kita buat garis singgung, itu dia slope-nya sama dengan 0 ya, dV dx sama dengan 0. Nah, pada saat dV dx sama dengan 0 ini, yaitu ketika X sama dengan 2. Jadi kalau kita sambungkan ini 2, kita akan mencapai titik maksimum dari volume, karena ini kan volume sebagai fungsi dari X ya. Soal yang berikutnya, yaitu tadi sudah kita singgung, kita ingin membuat sebuah kaleng, katakanlah kaleng Coca-Cola di sini, itu yang akan menghasilkan 1 liter, ya, tetapi materialnya paling minim, artinya yang paling irit gitu ya. Berapakah L dan H ini?
supaya kita menghasilkan 1 liter kaleng, tetapi membutuhkan material yang paling sedikit. Kalau kita lihat di sini, maka volume dari ini adalah 1 liter, itu sama dengan luas atas ya, luas atas ini, kalau ini sama dengan 2R, jari-jarinya R ya, sehingga luasnya adalah sama dengan PR kuadrat. Itu. Nah, sehingga volumenya sama dengan PR kuadrat dikalikan H, gitu kan? Volume dari silinder ini. Itu sebetulnya yang pertama kita bisa lihat rumusnya untuk volume kaleng ini ya. Lalu bahannya itu yang kita butuhkan adalah tutup atas, tutup bawah, dan juga kulitnya yang melingkar ini ya. Itu adalah bahan yang kita perlukan. Jadi kalau gitu berarti luasnya itu sama dengan PR kuadrat 2 kali, ya kan? Jadi 2 PR kuadrat itu adalah bahan atas bawah. Lalu bahan kulitnya ini itu sama dengan panjang keliling ini, panjang keliling lingkaran ini, itu adalah sama dengan 2 PR dikalikan H, gitu ya. Sehingga bahannya tentu saja sama dengan 2 kali PR kuadrat ditambah 2 PR kali H. Itu saya kira. Maka ini adalah kita nyatakan di dalam sebuah persamaannya. Kita lihat. Jadi yang pertama adalah kita membuat kaleng silinder itu ya. Tadi sudah kita bicarakan. Maka volumenya tadi sudah kita hitung sama dengan PR kuadrat dikalikan H. Ini adalah luas lingkaran atas dikalikan tingginya. Dan itu sama dengan 1000 ya. Dan 1 liter itu sama dengan 1000 cm3. Itu. Nah, sementara bahan yang kita gunakan tadi itu sama dengan 2 PR kuadrat. Itu adalah luas tutup dan bawah. Lalu yang kulitnya tadi adalah 2 PRH ya. Jadi yang ini adalah tutup dan yang tutup dan dasar, yang ini adalah kulitnya. Jadi ini adalah luas dari bahan ya yang kita perlukan, luas dari bahan yang kita perlukan. Jadi ini adalah dua persamaan yang akan kita pakai untuk menghitung berapakah ukuran dari bahan yang kita gunakan supaya mendapatkan 1 liter kaleng dengan bahan yang paling sedikit. Dari sini maka kita mendapatkan ini selanjutnya. Jadi H itu sama dengan 1000 dibagi PR kuadrat, sementara A ini luasnya 2 PR kuadrat tambah 2 PRH. Nah sekarang kalau H-nya sama dengan segini, maka kemudian saya substitusikan di sini ya. A sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PR dikalikan 1000 dibagi PR kuadrat. Sehingga yang pertama sama dengan 2 PR kuadrat, yang kedua sama dengan 2000 dibagi R. Itu ya, karena Pi-nya bisa kita hapus di sini. Pi-nya kita hapus, kemudian R-nya juga bisa kita hapus, sehingga 2000 dibagi R saja. Ini adalah luas, karena kita ingin meminimumkan A ya. Sehingga saya turunkan dA sebagai fungsi dari R. dA dR harus sama dengan 0, saya kira itu untuk meminimalkan bahan. Jadi selanjutnya
Ini, ya. Jadi maka sekarang A itu dapat didiferensiasi. Ini adalah diferensiasinya menghasilkan seperti ini. Maka kalau kita samakan dengan 0, diferensiasinya ini, maka kita bisa menghasilkan R sama dengan akar pangkat 3, karena ini R pangkat 3 ya. Kalau kita kalikan R kuadrat, kan ini menjadi R pangkat 3, ini 2000, ini sama dengan 0 tetap. Sehingga 4pi R pangkat 3 sama dengan 2000, sehingga R sama dengan akar pangkat 3 dari 500 dibagi pi. Itu kurang lebih sama dengan 542. Nah, maka bagaimana dengan R ini sama dengan akar pangkat 3, 500 dibagi pi, ini sama dengan ini. Katakanlah dalam sentimeter ya, karena tadi kan ukurannya dalam sentimeter. Selanjutnya, di sini kita lihat, kalau kita diferensiasi berikutnya, maka di sini selalu positif ya, di kuadrat A dibagi DR kuadrat selalu positif. Maka dia grafiknya selalu positif, sehingga kita mendapatkan harganya adalah harga minimum, ya kan? Harga yang minimum dari A, di mana dalam hal ini R-nya sama dengan 5,24 ya, sorry. Ya, 5,42. Nah, sekarang bagaimana dengan H? H tadi itu sama dengan 1000 dibagi pi R kuadrat. Sama dengan 2 akar pangkat 3, 500 dibagi P. Sehingga dia hasilnya adalah sama dengan 2R. Ya, jadi di sini sebetulnya yang kita jadikan soal adalah bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari 500 bagi pi ini, ya. Nah, di sini dikatakan itu perlu aljabar, bagaimana kita menghitungnya. Mari kita tunjukkan caranya bagaimana. Saya menggunakan cara yang di bawah ini. Jadi untuk menghitung H ini, maka H itu saya nyatakan sama dengan 1000 dibagi pi, ini kan pi R pangkat 3 ya, pi R kuadrat, sorry. Pi dikalikan akar pangkat 3, 500 per pi kuadrat, ya kan? Sehingga saya nyatakan yang bagian yang ini sendiri, sorry. Yang ini sendiri, yang dalam kurung ini, itu saya misalkan adalah sama dengan X ya, X. Itu sama dengan ini persis sama dengan ini. Atau kalau saya bisa sederhanakan, sebetulnya bisa saya nyatakan sama dengan 500 dibagi pi pangkat 2/3 ya. Ini akar pangkat 3 dikuadratkan, maka dia sama dengan 500 per pi pangkat 2/3. Nah, 500 per pi sendiri bisa saya hitung melalui kalkulator, hasilnya sama dengan 159,236 pangkat 2/3. Nah ini. Nah saya menggunakan teknik, saya ambil logaritmenya ya. Jadi dalam hal ini log X itu sama dengan 2/3 kali log 159,236. Dan itu hasilnya itu adalah sama dengan 1,468, sehingga X sama dengan 29,3765. Nah, harga X ini saya masukkan ke sini. Gitu. Dan ternyata menghasilkan H itu besarnya sama dengan 10,84. Dan itu persis sama dengan 2 kali R ya. Sehingga ukuran kaleng untuk 1 liter 1 liter kaleng tadi, 1 liter volumenya itu yang membuat
pembuatannya menggunakan bahan yang paling sedikit, itu kalau jari-jari tutup dan jari-jari bawah itu sama dengan R sebesar 5,42 dan tingginya itu sama dengan 2R, ya. Jadi tadi sesuai dengan apa yang kita gambar di sini. Iya, di sini saya kira sudah dihitung di sini bahwa ternyata dia tadi berdasarkan perhitungan kalau ini adalah H, ini jari-jarinya R, maka H sama dengan 2R. Artinya bahwa diameter dari lingkaran di atas ini sama dengan 2R, artinya jari-jarinya R, sementara tingginya itu juga 2R. Jadi sebetulnya penampangnya kalau kita potong di sini, itu penampangnya juga bujur sangkar ya, karena dia sama, panjangnya sama, H sama dengan 2R dan 2R juga. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Ya, jadi saya kira bisa dijelaskan di sini. Ini adalah kurvanya untuk A tadi ya, dan dia selalu positif. Kemudian harga ekstrimnya dalam hal ini harga ekstrimnya adalah minimum ya, minimum di mana R-nya itu sama dengan akar pangkat 3 500 dibagi P. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil yang ini, itu artinya R-nya kecil ya, itu akan di sana ya, dan itu bahannya lebih besar ya. Ini adalah sebuah kaleng di mana tingginya seperti ini dan lebarnya atau diameternya adalah seperti ini. Ini seperti ini, itu menghasilkan luas yang lebih tinggi di sini ya, karena R-nya kecil. Sementara yang ini itu tingginya yang lebih besar, R-nya besar. Kalau R-nya besar itu berarti di wilayah ini ya, sama. Sehingga di sini juga membutuhkan bahan yang lebih banyak. Di sini juga membutuhkan bahan yang lebih banyak. Karena A ini adalah merupakan fungsi untuk bahannya ya. Oke, jadi ini adalah penjelasannya kenapa kita tidak buat seperti ini dan ini, tapi yang yang paling memungkinkan untuk meminimalkan bahan yang dipakai itu adalah ukurannya yang di atas itu adalah H, yang di tingginya juga H. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh yang lain. Jadi kita mempunyai sebuah lingkaran, setengah lingkaran ya. Ini adalah setengah lingkaran. Kemudian saya ingin membuat sebuah 4 persegi panjang di dalam lingkaran itu sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana ukuran 4 persegi panjang ini yang akan memberikan luas yang paling besar. Ya. Jadi bagaimana ukuran dia? Artinya berapakah harga X ini untuk membuat 4 persegi panjang ini luasnya maksimum. Nah, ini di sini pemikirannya adalah kalau gambarnya kita gambar seperti ini, maka di sini saya misalkan sama dengan X.
ya. Bisa misalkan sama dengan X. Karena ini sama dengan X, sementara persamaan lingkaran adalah sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, maka X kuadrat itu sama dengan 4 dikurangi Y kuadrat ya. 4 dikurangi Y kuadrat. Nah, kalau ini X, maka tingginya ini adalah sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat ya. Kenapa? Karena kita pakai Pitagoras ya. Karena kita tahu bahwa lingkaran ini jari-jarinya adalah 2 ini. Kalau ini X, maka sisi ini itu sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat. Pitagoras ya. Kan sisi miring dari segitiga siku-siku kan sama dengan X kuadrat ditambah apa namanya Y kuadrat. Dan itu sama dengan 4 ya. Nah, sehingga luas dari 4 persegi panjang ini adalah sama dengan 2X ya. Jadi panjangnya kan dari sini ke sana itu kan 2X. 2X dikalikan akar 4 minus X kuadrat. Seperti itu ya. Mari kita lihat. Ya, jadi di sini panjangnya 2X, tingginya 4 min X kuadrat akar, sehingga luasnya adalah 2X akar 4 minus X kuadrat. Sehingga untuk memaksimumkan ya tinggal kita derivasi aja ya. Kita turunkan A ini terhadap X. Kemudian kita samakan dengan 0. Ini ada hitungannya. dAdx sama dengan minus 2x kuadrat dibagi akar 4x minus x kuadrat ditambah. Nah, ini kan yang ini kita misalkan sama dengan U, yang ini sama dengan V. Sehingga dAdx sama dengan UdV, ya. UdV ditambah VdU. Ya kan? U-nya adalah 2X, dV-nya sama dengan turunan dari akar 4 min X kuadrat, yaitu sama dengan minus X dibagi akar 4 minus X kuadrat, ditambah VdU, V-nya adalah 4 min X kuadrat dikalikan 2. Dan ini kita samakan sama dengan 0 ya. Ini kita sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat itu sama dengan 2. Sehingga X sama dengan plus minus akar 2. Ya, jadi kan di sini 8 dikurangi 4x kuadrat sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 2, maka x sama dengan plus minus akar 2. Kita kembali ke gambarnya tadi. Maka ini di sini adalah akar 2 ya. Kalau ini akar 2, maka di atasnya juga akar 2. Sehingga yang membuat dia maksimum, kalau ini itu adalah bujur sangkar ya, yang separuh ini bujur sangkar, dikalikan 2 saja, ya kan? Sorry. Jadi yang membuat maksimum tadi kalau ini sama dengan akar 2, dengan sendirinya ke sini juga akar 2 ya. Sehingga luasnya adalah sama dengan 2 akar 2, karena ini 2 kali, 2 akar 2 dikalikan akar 2. Dan itu sama dengan 4. Maksimum. Baik, ini adalah contoh yang
mengenai luas yang terbesar di dalam sebuah bangun berbentuk lingkaran. Contoh berikutnya adalah ini fisika ya. Jadi kecepatan cahaya itu tergantung dari medium di mana dia berjalan. Sehingga untuk media yang lebih kental atau lebih padat, itu dia akan lebih lambat perjalanan cahaya ya. Nah, ini adalah soal optik, saya kira di sini. Jadi ini contohnya adalah kalau kita memasukkan, ini misalkan ini adalah air di dalam gelas, lalu kita masukkan pensil ya, kita masukkan pensil ke dalam air, itu nampak pensil itu kayaknya dibengkokkan gitu ya. Ini adalah kita namakan sebagai fenomena refraksi. Jadi kalau ini pensil saya masukkan ke dalam air, dia kelihatan atau terbengkokkan gitu. Jadi ini sebetulnya adalah hukum Snellius nanti artinya ya. Seperti itu. Jadi dari sini kita lihat modelnya. Jadi ini, sorry. Jawabannya, narasinya begini. Ketika cahaya, jadi ini kan pensil tadi kan mewakili cahaya tadi ya. Ketika cahaya berjalan dari A ke B, akan mengikuti jarak yang pendek atau kecepatan atau apa namanya di sini rute yang lebih cepat. Kemudian dalam hal ini maka apa namanya akan membuat, karena pendek jaraknya, maka dia akan menyebabkan waktu yang diperlukan pendek ya. Dalam hal ini A dan B itu adalah sebuah bidang XY, dan garis tadi memisahkan dua media C1 dan C2. Artinya begini, saya jelaskan. Jadi kalau di sini karena ini jaraknya adalah dari A ke P ini lebih panjang, maka waktunya lebih lama. Kemudian yang ini itulah waktunya lebih pendek ya, karena dia seolah dibekukkan itu. Ya, dalam hal ini kita lihat bahwa θ1 itu lebih besar daripada θ2. Jadi jarak yang ditempuh kalau boleh dikatakan di sini adalah X, sementara yang di sini itu adalah, kalau ini dari sini ke D, maka ini adalah dikurangi X ya, jaraknya. Yang ini jaraknya sama dengan B, yang ini kita namakan jaraknya A. Jika sinus θ1 ini sama dengan X dibagi A, sinus θ2 sama dengan D minus X dibagi B.
sorry. Maaf. Saya kira kalau sinus theta 1 sama dengan X dibagi akar ya. Akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Yang di sini D dikurangi X dibagi akar B kuadrat ditambah D minus X kuadrat ya. Kan ini kan sisi miring dari segitiga siku-siku ya. Itu. Nah, di sini maka kita lihat waktu itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, ya kan? Di sini untuk jarak AP dibagi C1 itu sama dengan, ini sinus ini, akar A kuadrat tambah X kuadrat dibagi C1. Kecepatannya kan C1 ya, di media udara. Lalu yang kedua, yang T2 adalah PB dibagi C2, yaitu B kuadrat ditambah D minus X kuadrat dibagi C2. Jadi di sini, yang pertama ini adalah sebetulnya adalah sinus T1, yang ini, ini adalah sinus theta 1 ya, yang ini adalah sinus theta 2. Sehingga saya kira dari sini kita mendapatkan ini, jadi dTdx ini, jadi hasilnya adalah T ya, T sama dengan T1 tambah T2, sekarang kalau kita turunkan dTdx, itu akan menghasilkan seperti ini, dari sini dan ini ya. Sehingga dari sini kita lihat bahwa X dibagi C1 akar A kuadrat per X kuadrat itu adalah sama dengan sinus, ini sinus tadi, sinus theta 1, D kurangi DX dibagi ini adalah sama dengan sinus theta 2. Dan itu sama dengan sinus 1 dan sinus theta 2 dibagi C2. Nah, di sini, ini adalah turunan dari T tadi, maka di sini dt dx itu akan sama dengan 0. Kan sama dengan 0 ya. Karena sebetulnya adalah sama, barangnya sama gitu. Sehingga dia ini dikurang ini sama dengan 0. Gitu kan? Sehingga akhirnya karena ini kita sama dengan 0, maka hasilnya adalah sinus theta 1 dibagi C1 itu sama dengan sinus theta 2 dibagi C2. Ini adalah merupakan persamaan yang ditemukan oleh saudara Snell yang dinamakan hukum refraksi ya. Hukum refraksi diformulakan menjadi sinus theta 1 dibagi C1 sama dengan sinus theta 2 dibagi C2. Snellius, saya kira Snellius dalam hal ini untuk fisika ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira ini adalah, sebentar kita lanjutkan dulu. Nah, yang contoh yang lain adalah derivatif yang diterapkan di dalam ekonomi ya. Jadi di sini dikatakan, dikatakan bahwa kalau misalnya pendapatan atau revenue itu sama dengan R fungsi X, kemudian biaya produksi adalah CX, maka keuntungan itu adalah merupakan pendapatan dikurangi biaya ya, saya kira. Nah, tentu saja ini adalah hukum ekonomi. Tentu kalau kita ingin, maka yang kita inginkan tentu adalah profit yang
maksimum ya, profit yang maksimum. Kita cari contohnya, gambarnya. Ini adalah salah satu contoh kurva yang berkaitan. Yang kurva yang kuning itu adalah pendapatan atau revenue. Kemudian kurva yang biru adalah cost ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada suatu saat kita akan mendapatkan profit yang maksimum ya, itu di daerah ini. Di daerah ini kan, yaitu ketika kita buat titik singgungnya di sini dan ini juga paralel di sana, itu akan menghasilkan profit maksimum. Ini yang kita inginkan ya. Jadi maka tentu saja kita tidak akan, di sini kita lihat kalau kita makin banyak yang terjual, itu suatu saat dia juga akan memberikan kurva seperti ini ya. Sementara biaya itu juga kayak seperti ini misalnya. Baik, ini ada contohnya saya kira. Contohnya ini, dalam hal ini misalkan untuk pendapatan itu linear ya, pendapatan linear, yaitu fungsinya adalah linear sama dengan 9X, semakin banyak yang terjual pendapatannya akan semakin besar, sementara kurva untuk biayanya atau cost itu adalah ini fungsinya. Sehingga dalam hal ini kita lihat model matematiknya. Ya, saya kira ini, maka dengan sendirinya revenue-nya tadi 9X, ya kan? Kemudian cost-nya ini, maka kalau kita gabungkan, profit itu sama dengan revenue dikurangi cost ya. Sehingga di sini kalau kita gabung itu R adjacent revenue-nya itu sama dengan 9X dan C adjacent-nya sama dengan ini. Lalu kita samakan ya, kita samakan itu sama dengan ini. Jadi ini adalah ketika dia mencapai profit yang maksimum ya. Jadi R prime-nya sama dengan 9 dan X-nya sama dengan ini. Nah, kemudian dari sini bila kita lihat hasilnya 3X kuadrat dikurangi 12X plus 6 sama dengan 0. Lalu kita cari dengan rumus ABC ya. Itu menghasilkan X1 sama dengan 0,586 dan X2 sama dengan 3,414. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau kita mengambil X1 sama dengan 0,586, itu tentu saja ini tidak menguntungkan. Yang menguntungkan adalah X2 sama dengan 3,414. Nanti alasannya kenapa? Nanti kita lihat. Baik kawan-kawan, saya kira waktunya untuk istirahat. Kita istirahat sampai jam 7.20. Halo? Kita istirahat sampai 7.20. Terima kasih. Halo, baik. Sebelum kita teruskan, saya mau absen ya, absensi. Yang pertama Ahmad Ramadhani. Hadir Pak. Aji Kurniawan. Hadir Pak, hadir. Bernard Argatama. Hadir Sir.
Terima kasih. Chandra Setiawan. Hadir, Pak. Terima kasih. Delsia Akila. Hadir, Pak. Terima kasih. Jerry Nelson. Hadir, Pak. Terima kasih. Muhammad Akmal. Hadir, Pak. Terima kasih. Rizky Wijaya. Syabrina Julinda. Hadir, Pak. Terima kasih. Ade Lukman. Hadir, Pak. Terima kasih. Aditya Rizky Pratama. Hadir, Pak. Terima kasih. Arya Bima Ukoro. Hadir, Pak. Terima kasih. Joko Givari Alfananda. Hadir, Pak. Terima kasih. Erlangga Pradipta. Hadir, Pak. Terima kasih. Freddy Adityawan. Hadir, Pak. Terima kasih. Habib Jenar Ramadhani. Hadir, Pak. Terima kasih. Imam Husaini. Irfan Saputro. Hadir, Pak. Terima kasih. Isnu Winarto. Terima kasih. Khotib Anwar. Hadir, Sir. Terima kasih. Monika Tiominar. Muhammad Adi Wibowo. Hadir, Sir. Terima kasih. Nanang Febrianto. Renaldi Arya Pratama. Hadir, Sir. Terima kasih. Rian Nur Ramadan. Hadir. Terima kasih. Rizkian Akbar. Hadir, Sir. Terima kasih. Tafhan Faturrahman. Hadir, Sir. Terima kasih. Ahlan. Hadir, Sir. Baik, terima kasih. Ya, jadi Permisi, Sir. Rachel Farezi hadir. Rahel, oke. Rahel Permisi, Sir. Farezi. Permisi, Sir. Salon ya. Iya, Sir. Oke. Hadir, Sir. Marcel. Hadir, Sir. Ya. Kemudian apa? Radia Sasongko hadir. Ya. Oke, makasih. Minggu depan saya akan memberikan kuis. Jadi pada akhir lecture saya akan memberi kuis 1 jam. Jadi 1 hour kuis ya. Bahannya sampai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Mari kita sekarang kembali ke pembahasan. Baik, saya akan meneruskan dengan bahan yang lain di halaman 171. Nek salah. 173. Ya, bahasan berikut ini adalah anti derivatif. Jadi di dalam matematika itu seringkali kita mendapatkan pasangan-pasangan ya. Jadi kalau misalnya logaritma ada antilog, kemudian ini ada turunan, ada antinya. Kalau turunan kita namakan derivatif, maka ini yang kita bahas adalah anti derivatif. Dan ternyata nanti sebetulnya ini adalah merupakan awal dari integrasi ya, integral. Jadi Permisi, Pak. Ya, halo. Permisi Pak, maaf memotong Pak. Ya. Untuk kelas INV ada kelas selanjutnya di pukul 19.45 Pak. Jadi kita akan berhenti jam 19.45 ya.
Baik Pak, terima Oke, kasih Pak. nanti silahkan nanti yang akan live ya, nggak apa-apa. Jadi ini antiderivatif. Jadi kalau kita misalkan f kecil ini adalah derivatif dari sebuah fungsi, maka antinya kita namakan f besar. Jadi f besar adalah kebalikan dari derivatif. Kita namakan antiderivatif ya. Jadi f besar adalah antiderivatif dari f. Atau nanti mungkin yang lebih tepat adalah namanya integral. Baik, kita lanjutkan saja. Jadi sebetulnya mudah saja untuk mendapatkan antiderivatif, itu kita cari tabel. Jadi misalnya antiderivatif dari cosinus X sama dengan sinus X, seperti itu ya. Kita lihat. Jadi kalau kita sudah tahu derivatifnya, maka kita tahu fungsinya. Nah, tetapi di sini nanti kita lihat bahwa derivatif itu misalkan di sini adalah f sama dengan x kuadrat ditambah c, maka turunannya itu sama dengan 2x ya, 2x. Nah, kalau fx sama dengan 2x, maka f besarnya itu harus ditambahkan dengan sebuah konstanta yang kita belum tahu harganya. Karena kalau ini kita turunkan, misalnya ini adalah f besar x ditambah c, kita turunkan menjadi f, maka ketika kita kembalikan, maka dia harus ditambah ini. Karena turunan dari konstanta adalah sama dengan 0. Itu aja prinsipnya. Kemudian, ini saya kira bisa kita hafal. Ini adalah fungsinya, maka antiderivatifnya adalah seperti ini. Karena kalau yang sebelah kanan ini saya turunkan, maka hasilnya sama dengan x pangkat n ya, dengan derivatif dari c sama dengan 0. Jadi ini tetap ada c-nya di sini untuk formulanya dan seterusnya ya. Kemudian di sini saya kira masih sama dengan yang tadi. Secara umum, maka K dikalikan Fx, derivatifnya sama dengan K dikalikan F besar X ditambah C. Kalau ini adalah derivatif dari F besar, maka antiderivatifnya dari F kecil adalah sama dengan K Fx ditambah C. Kemudian, saya kira ini juga menunjukkan bahwa kita perlu menambahkan C, karena baik yang nomor 2, nomor 1, nomor min 1, dan sebagainya ini, kalau kita turunkan hasilnya adalah 2X semua. Ya. Yang berbeda adalah harga C-nya ini. Kita nggak tahu berapa harga C ini. Tergantung dari, misalkan akan ada harga awal tertentu, atau pada harga tertentu. Sehingga nanti kita tahu harga C-nya berapa. Kita belum sampai sana pembicaraan kita. Contohnya, sini adalah kalau fx sama dengan 2x, gx sama dengan cos x, maka f besar x-nya sama dengan x kuadrat, g besar x-nya sama dengan sinus x. Kemudian kalau h sama dengan ini, hx-nya, h besar x-nya sama dengan tangan x ditambah akar c. Tetapi sekali lagi, kita harus tambahkan harga konstanta ya, supaya lengkap, supaya kalau misalnya kita derivasi ulang, maka dia hasilnya sama dengan huruf kecilnya tadi.
Baik. Jadi ini sekali lagi, kalau misalnya efeknya kecil sama dengan 3x kuadrat, maka kita tahu bahwa derivatifnya sama dengan f pangkat f huruf besar X sama dengan X pangkat 3 ditambah C. Karena kalau ini diturunkan akan menghasilkan F kecil X sama dengan 3X kuadrat. Dan ditambah C jangan lupa kalau kita mencari antiderivatifnya. Nah, dalam hal ini untuk antiderivatif ini itu kita namakan sebagai indefinite integral. Jadi integral yang tidak terdefinisikan, tidak terbatas ya. Integral tidak terbatas. Maka di sana ada C yang tidak tahu berapa harganya. Karena ini adalah hasil dari integral tak terbatas. Tapi nanti akan ada integral terbatas, di mana ada batas bawah dan ada batasnya, batas atasnya, maka akan ketahuan juga berapakah harga C-nya. Tapi untuk sementara ini antiderivatif adalah mirip dengan integral tak hingga tak terbatas. Sekarang ini adalah contohnya efek sama dari pangkat 3 dan seterusnya. Ini hasil integrasi antiderivatifnya karena kita tahu formulanya. Artinya kalau yang A ini saya turunkan, itu hasilnya sama dengan X pangkat 5 ya. Karena turunan dari C sama dengan 0. Selanjutnya, cari antiderivatif dari 3 akar dibagi akar X ditambah sinus 2X. Maka di sini F besar X-nya sama dengan 3 kali GX, kalau ini adalah GX ya, yang ini adalah HX misalnya. Jadi dua fungsi yang berbeda, ada 3, merupakan 3 GX ditambah HX. Nah sekarang hasilnya kalau kita kembalikan antiderivatifnya, maka hasilnya adalah sama dengan 3GX tambah HX ditambah C. Yang mana hasilnya adalah 6 akar X dikurangi setengah kosinus 2X ditambah C. Ya, jadi di sini katakanlah hubungan antara antiderivatif dan gerakan benda, gerakan bahan gerakan sebuah benda ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kita menggunakan prinsip derivatif ini, maka sebetulnya kecepatan dalam hal ini adalah velocity, itu adalah merupakan turunan dari perpindahan. Kemudian akselerasi atau percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan. Sehingga kalau kita misalnya punya persamaan kecepatan, kita bisa kembalikan dengan bagaimana benda atau partikel tersebut bergerak, perpindahannya bagaimana. Kemudian kalau kita tahu percepatannya, kita bisa carikan kecepatannya dengan menggunakan antiderivatif ini. Ini adalah hubungan antara antiderivatif dengan gerakan benda atau barang.
Saya kira ini adalah contoh gerakan barang. Jadi kalau V pada saat 0 itu sama dengan 12 di sini, maka kecepatannya adalah dv/dt pada sesaatnya ya. Lalu kemudian kalau kita cari akselerasinya itu sama dengan dv/dt. Seperti itu. Ini kalau misalnya adalah balon yang bergerak ke atas, itu bisa kita cari sampai di mana pada saat T0 misalnya, sehingga kita tahu bagaimana kecepatan dan percepatannya. Saya kira ini masih berkaitan dengan gambar tadi. Misalkan S ini adalah posisi balon tadi, maka berapa lama paket itu akan mencapai tanah, maka kita hingga sama dengan 0 ya, karena S ini adalah ketinggian dari pasel tadi. Nah, kalau kita sama dengan 0 kan, maka kita bisa cari berapakah harga T-nya. Ya, misalnya ini adalah T sama dengan minus 1,89 dan 2,64, tentu saja T adalah positif ya, harus selalu positif, maka hanya T sama dengan 2,64 yang memenuhi untuk ini. Karena harga negatif ini, waktu negatif itu tidak punya arti apa-apa ya, maka kita ambil yang positif. Kemudian, maka di sini diperkenalkan integral tak tentu atau indefinite integral atau integral tak berbatas ya. Ini adalah kita namakan di sini, ini kita sebut sebagai tanda atau tanda dari integral, kemudian fungsinya yang diintegrasikan, lalu X-nya kita namakan variabel integrasi, dan fungsi F-nya, Fx adalah kita namakan integral yang diintegrasikan. Seperti itu. Jadi kita nanti akan membahas tentang bagaimana algoritma dari integral ini. Jadi kita lihat di sini, misalnya sebagai contoh, bagaimana X kuadrat dikurangi 2X tambah 5 dx ya. Di sini kita satu persatu kita integrasikan. Kalau X pangkat 2 itu pengintegrasinya hasilnya adalah X pangkat 3 dibagi 3. Kalau 2X kalau diintegrasikan sama dengan X kuadrat, kemudian 5 kalau diintegrasikan sama dengan 5X ya. Tapi karena ini adalah integral tak berbatas, maka selalu pada akhirnya kita tambah dengan C. Syarat ya, tidak boleh lupa C, karena siapa tahu ada maksudnya harga konstanta ini, jadi tidak boleh ditinggalkan. Oke. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh soal mencari antiderivatif dari sebuah fungsi. Bisa kita coba satu persatu. Jadi ini contoh nomor 2 ABC, saya kerjakan seperti ini. Jadi setiap kali kita mengintegrasikan atau mencari antiderivatifnya, selalu di belakangnya harus ada tambahan C ya.
Kemudian yang berikutnya ini adalah soal-soal untuk pekerjaan rumah yang nomor 3. Jadi ini dikumpulkan hari Selasa minggu depan ya lewat email seperti biasa. Jadi ini adalah pekerjaan rumah nomor 3. Demikian kawan-kawan. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo, Sir. Oke, sebentar. Ya, tapi saya kira ini hanya ini aja ya. Jadi soalnya dari nomor 7 sampai dengan nomor 16. Nomor 16. Itu adalah pekerjaan rumahnya. Saya kira sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, maka lecture malam ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan sekali lagi saya mengingatkan, minggu depan saya akan memberikan kuis 1 jam. Bahannya sampai dengan bahan yang kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih kawan-kawan, kita ketemu lagi minggu depan. Halo. Kuisnya berapa soal ya, Sir? 2. Untuk kuis selalu 2. 2 soal, 1 jam. Kemudian untuk kuis itu open book ya. Open book, open note. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, Sir. Thank you, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih, sama-sama. Ya, Selamat malam. ya, selamat malam. Ini nanti slide akan saya bagi untuk soal-soal untuk homework tadi ya. Jadi slide-nya akan saya share di grup.